Kaifal i'tiqad bi kalamillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini ya, bahwa Allah itu bersifat kalam. Kalam itu Allah Maha berbicara ya. Jadi bicaranya Allah tak sama dengan bicaranya kita. Allah itu maha di atas segala-galanya. Jadi bagaimana memaknainya, Pak? Nah, kalau Salafi Wahabi memaknainya bicara, dia bilang Allah itu bicara, tapi bicaranya tak sama dengan kita. Kita tak begitu. Allah memang berbicara, tapi berbicaranya dengan kalam. Ya, itulah salah satunya dengan wahyu-wahyunya kepada para kekasihnya, para aulia Allah, ya, para nabi, para rasul. Nah, itu. Nah, sehingga Nabi menitipkan wahyu kepada mereka melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa an ta'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil kalam wa an kallamahu la yushbahu kalamana. Caranya dengan meyakini bahwa sungguhnya Allah Maha berbicara, ya. Karena kalam kita itu makhluk, diciptakan dan keluar melalui mulut, ya. Fa inna kalamana makhlukun hilang pula. Fa inna kalamana makhlukun fina wa bawasatatun alatin min famin wa lisanin wa syafataini wa kallamuhu subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik. Ya. Kalam Allah itu tidak serupa dengan kalam kita. Ya, karena kalam kita itu makhluk, diciptakan dan keluar dari mulut melalui lidah, melalui syafatain, kedua bibir, ya. Wa kallamuhu, sedangkan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik, tidak seperti itu. Nah, jadi bedakan ya, jangan bilang Allah tuh bicara bicara katanya, atau inna maqali inna rahmatan, enggak begitu. Apalagi bahasa malaikat yang begitu, enggak lah. Maqali inna rahmatan ya Rasulullah. Nah, jadi masalah kalam, Al-Quran menceritakan kalam Allah, percakapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para kekasihnya, kepada para rasul dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini tentang bab kalam, dan ini tidak ada diperdebatkan secara akidah tajsim, juga tidak ada memperdebatkan masalah kalam. Akidah Mu'tazilah juga tidak ada setawana. Jadi hampir sepakat ulama dalam masalah kalam ini. Kita masuk ke dalam sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Tapi kalau di sini berarti dibahasnya cuman 13. Cuman 13. Tambahannya apa? Coba diulang. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdahniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basur kalam. Ini tambahannya selebihnya. Qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Pengulangan saja, pengulangan dari dalam apa tadi, dari basor kalau anda tak salah. Qadiran, dari qadir, dari
sebagai Allah Maha Berkuasa. Nah, pengulangan aja. Jadi yang 7-nya lagi itu pengulangan dari qadiran, ya, qadir yang Maha Berkuasa dan seterusnya. Wujud dan baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdahniyah qudrat iradat. Dari kudrah itulah pengulangannya. Ilmun hayat sama basur kalam. Nah, qadiran muridan, ya, aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Nah, pengulangannya dari kudrat, ya. Jadi kenapa dibuat di kitab-kitab 13? Karena hanya pengulangan saja, 7-nya lagi itu. Nah, nanti sifat mustahil pun begitu. Kita lihat di sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhbarni 'anis sifat al-mustahilah allati la yattasifu bihal Maula Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita ni tak ada kitab susah. Pakai apa ni? Jelaskanlah padaku sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. As-sifatul mustahilah fi haqqillah taala. Sifat-sifat mustahil bagi Allah, yakni, ya, apa maksudnya? Ay allati la yumkin yattasifa biha. Nah, ya, jadi maksudnya yakni sifat yang tak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dia? Yang pertama hiyal adam. Ya, yang pertama adam, tidak ada. Nah, lawan dari sifat wajib. Sifat wajib apa? Wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, lawannya adam, bukan adam tapi ain, adam. Adam pendek, ya. Al-adam. Nah, jangan adam. Kalau adam ya Nabi Adam. Kalau adam tidak ada. Nah, itulah bahasa Arab nih. Nah, tapi kalau adam juga panjang a-nya, adam. Kalau ini pendek, adam. Tidak ada. Kemudian hudus. Hudus pakai ha, hudus. Kalau pakai hudus, tak tahulah nah. Rasa kembali SD aku, ya. SD cuman bahas terjemahan saja. Ahlan Ustaz Aji, Masya Allah. Ada Ustaz Aji, ya, hadir pagi subuh ini bersama kita semua. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, jadi kalau Adam, Nabi Adam. Tapi kalau ini Adam, tidak ada. Hudus, baru. Nah, jadi Allah tuh, ya, tidak baru. Allah tuh sepanjang masa. Wal awal wal akhirah. Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Tidak ada masanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bilang Allah itu baru. Kalaupun ada dulu orang-orang Yahudi mengatakan, atau orang-orang Bani Israel mengatakan, mana Tuhan kalian Allah? Ya, tunjukkan kepada kami. Ini kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau benar Allah itu ada, sampailah mereka ini memanah ke langit. Mereka panah langit, sampai menembus awan. Hilang panah mereka, dan tak lama kembali panahnya ke tanah, ke hadapan mereka dalam keadaan berdarah. Apa kata mereka sambil tertawa? Ya Musa, telah kami panah Tuhanmu telah mati, katanya. Karena Allah kasih pula darah itu di ujung anak panahnya, supaya Allah ingin melihat bagaimana mereka ini tidak berpikirnya sama sekali, tidak meyakini bahwa Nabi Musa adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu cerdas? Karena dari dulu tuh mereka memang berpikir sangat logika sekali. Sangat dengan logika mereka sampai sekarang. Bagaimana mereka bisa menciptakan suatu benda, ya, menciptakan suatu peradaban yang bahkan saya pernah baca buku Yahudi ingin memperbudak dunia, ya, itu. Maka dalam buku itu disebutkanlah Yahudi ini punya slogan mereka itu, kita akan memperbudak dunia. Nah, itu mereka itu. Sehingga gimana mereka ini sekarang, kan,
berlomba-lomba menciptakan teknologi baru. Nah, bayangkan bahkan 100 tahun ini 101 abad ini saja kita nih umat Islam hampir tak ada menemukan hal baru. Mati peradaban kita nih. Nah, yang menciptakan apapun sekarang nih Yahudi ya kan, orang-orang Israel. Barang-barang Indonesia pun yang dikirim diimpor dari luar, barang-barang Israel. Ya, kita mau kaget ya bagaimana? Yahudi, Israel. Mau kaget bagaimana kita mau kaget? Memang mereka ini dah berpikirnya ke sana gitu. Nah, kita ayat-ayat di Quran berapa banyak mengatakan albab, akal, takilun, yakilun. Nah, itu tentang berpikir. Harusnya kita berpikir. Nah, Anda juga berpikir sampai sekarang nih. Bagaimanalah dengan modal minim bisa menciptakan suatu teknologi yang besar gitu. Beberapa kawan-kawan Anda lah mudzakarah, riset, ya kan, riset di kampus, riset di majelis taklim. Anda terkadang diskusi dengan Habib Muhammad, ya, diskusi ya dengan Al-Bahjah juga, sebagian kadang dengan Al-Bahjah cabang Pekanbaru, diskusi ya, bagaimanalah mereka tuh bisa menciptakan hal-hal besar ya, contohnya aja si Elon Musk menciptakan Starlink sekarang kan. Mereka ini berlomba terus minimal evolusi yang sekarang internet dengan kabel, nah dia ciptakan internet tanpa kabel yang bisa di tengah lautan, di tengah hutan ya kan, bisa. Nah itu mereka nih. Nah, kita harusnya lebih dari mereka karena kita dituntut lebih berpikir dari mereka. Kemudian wal fana, ya, rusak. Allah itu tak rusak, Allah itu baqo, kekal. Tak ada rusaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tak mungkin Allah bersifat al fana. Kemudian wal mumasalatul lil hawadith. Wal mumasalatul lil hawadith. Allah tidak sama dengan semua perkara yang baru atau tidak sama dengan makhluknya. Nah, jadi jangan samakan Allah dengan makhluk. Ini bahaya. Laisa kamitslihi syai'. Ini kan masih pembukaan nih, pembukaan sifat mustahil bagi Allah. Jelaskan sedikit-dikit lah. Laisa kamitslihi syai'. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah kita hafalkan dari dulu-dulu, kita hafalkan itu ayat 2 itu. Dan hafal laisa kamitslihi syai', asy-syu'ara itu. Hafalkan yang biasa kita bacakan setiap sholat. Kulhu. Di akhir ayatnya apa? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu dengannya, yang setara dengannya. Jadi kalau ada yang menyetarakan Allah dengan makhluk, na'udzubillah. Ada orang yang mengatakan Allah sama dengan makhluk, na'udzubillah. Berarti mohon maaf aja, Habib Muhammad bilang apa? Sama saja mereka itu besok bakal mempertuhankan Dajjal ya. Dajjal itu ya punya tangan, sakti ya, sakti, bisa menghidupkan orang mati ya, bisa menyuburkan tanaman. Kalau mengatakan Allah punya tangan, Dajjal juga punya tangan. Nah, kalau mengatakan Allah punya basor, kata mereka, maha melihat, Allah juga punya mata berarti ya, Dajjal juga punya mata. Mereka katakan Allah itu sami', ya, punya telinga, kata mereka. Nah, bagaimana Allah mendengar kalau tak punya telinga? Dajjal pun punya telinga. Nah, ini hati-hati. Maka memang tajsim mujassimah inilah orang-orang yang memperbendakan Allah ini bahaya. Tidak cuma Salafi Wahabi, banyak ormas. Ya, mereka sebenarnya ormas organisasi masyarakat ataupun bukan golongan terkadang, seperti ya tak usah sebut lah, nanti nama-nama musuh aja nih. Nama musuh ini berat gitu, capek. Nanti dikucilkan kita ya kan. Karena bukan masalah dikucilkan, tak masalah, tapi banyak kawan-kawan anak pula masuk ke sana ya, masuk Salafi, masuk Hizbut Tahrir, masuk ke ya itulah, masih banyak lagi. Yang Syiah aja belum ada kawan kita lagi, jangan sampailah bertambah kawan ke sana. Nauzubillah. Kalau mau cari yang pengisi akidah ini sebenarnya harus cari yang ganas ya. Kalau saya ini
tengah-tengah aja sebenarnya, nggak mau bermusuhan dengan mereka, ya kan. Mereka mau bermusuhan dengan saya sebenarnya. Nah, kita selagi mereka syahadat, masih kita anggap mereka di saudara, tidak kita kafirkan mereka, tidak kita murtadkan mereka, tidak kita bid'ah-bid'ahkan mereka, enggak. Mereka saudara kita, mereka bersyahadat, ya, mereka sholat, nah, masih saudara kita. Jangankan sesama Islam, ya, sesama apa namanya, di luar agama Islam pun kita mesti baik sama orang. Selagi orang itu baik sama kita, tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, tidak seperti kafir harbi, kafir Zionis itu. Nah, kalau itu nggak apa-apa diperangi karena mereka sudah memerangi umat Islam. Nah, cuman kita nih takut pula sekarang nih kan, mereka memerangi kita dengan senjata, kita tak memerangi balik mereka dengan senjata. Tak lengkap, mungkin terlalu besar dunia di hati kita nih. Nauzubillah. Nah, itu masalah apa namanya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, berarti besok kalau ada orang yang mempersamakan Allah dengan makhluk, mohon maaf aja, Habib Muhammad bilang, bukan saya yang bilang. Ini ciri-ciri mereka pengikut Dajjal ini, karena mempersamakan dengan makhluk. Nah, kemudian wal ihtiyaju li ghairihi subhanahu wa ta'ala, membutuhkan perkara lain atau membutuhkan bantuan lain, ya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan bantuan lain. Allah itu berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi, ya. Allah itu mandiri lah, tidak bergantung dengan makhluknya, ya. Kalau sifat wajibnya apa? Qiyamuhu binafsihi. Sifat mustahilnya ihtiyajuhu li ghairihi, tidak membutuhkan perkara lain, tidak membutuhkan bantuan makhluk. Nauzubillah. Jadi kalau adalah orang mengatakan kita apa namanya, kayak sholawat, kok Nabi membutuhkan doa kita, nah, itu sebenarnya bukan Nabi yang membutuhkan doa kita, kita yang membutuhkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Atau terkadang nih seperti hal apa ya, memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah, kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kita katakanlah dalam hati terbesit, kenapa Allah itu sudah suci kita sebut-sebut suci lagi, berarti Allah ini pengen diagung-agungkan, kita bilang begitu. Misalnya kita ada bisikan hati seperti itu, kenapa Allah ini sudah terpuji malah kita ucapkan alhamdulillah, maha puji Allah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Allah itu dah maha besar, Ustaz. Kenapa kita harus sebut-sebut Allah itu maha besar lagi? Ya, berarti Allah ini membutuhkan pengakuan kita. Oh, tidak, begitu. Salah. Nah, jangan pernah kita berpikir begitu. Seluruh makhluk di bumi ini atau seluruh makhluk di alam semesta ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan merubah posisi Allah sebagai Tuhan. Nah, seluruh makhluk berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pun tidak merubah sisi Allah sebagai Tuhan. Seluruh makhluk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pun tidak menaikkan posisi Allah, ya, lebih melebihi derajat Tuhan. Tidak. Allah tetap posisinya sebagai Tuhan, Rabbul Jalali wal Ikram. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan demikian, auzubillah, jangan ikut-ikutin. Nah, maka kita nih pilihlah, kalau mau masuk ormas Islam, pilih ormas yang pembahasan akidahnya Asy'ariyah atau Maturidiyah, Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Kalau udah nggak memperjuangkan akidah, kalau sudah tidak memperjuangkan akidah di dalam ormas, jangan ikutin ormasnya. Udah kacau, fikihnya bakal kacau, ya, akhlaknya bakal kacau. Kenapa? Karena dia nggak bahas akidah. Toh bahas akidah pun bahas akidah apa dia? Penciptaan langit dan bumi itu biasa, di sini kita pun bahas begitu.
Minimal dia bahas apa? Sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Kenapa sifatnya ini banyak di Asmaul Husna 99? Kok di sifat mustahil, di sifat wajib, di sifat jaiz cuma dibahas sedikit 13? Nah, itulah pintarnya ulama kita nih, cerdasnya ulama kita nih. Saking cerdasnya ulama kita nih, dari 99 nama Allah itu dirangkum mereka menjadi 13. Dan 13 asma Allah ini, ya, sifat wajib, sifat mustahil Allah ini sudah melingkupi 99 nama Allah Subhanahu wa taala di Asmaul Husna. Dan jangan kita pernah batasi nama Allah itu 13, enggak, banyak. Dan jangan pernah kita batasi sifat Allah itu cuma 99, tidak. Allah itu luas, banyak. Nama Allah itu luas, banyak. Bayangkan kecerdasan ulama kita, dirangkum dalam 13 sifat sudah mencakupi semuanya. Coba aja kalau kamu mau teliti lebih, tes aja kalau nggak percaya. Kira-kira sifat mana yang nggak masuk kira-kira di situ? Nah, carilah, cari aja. Apa yang ada pada manusia, kira-kira di situ mana sifat yang nggak lagi dimiliki manusia? Nah, yang tak dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cari aja. Nah, ya, kalau pengen berpikir lebih. Nah. Kemudian wujudus syarik, mempunyai sekutu. Nah, Allah itu tidak mempunyai sekutu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, nggak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau mempunyai musuh. Allah nggak punya yang sebanding dengan dia, itu tak ada. Jadi memanglah kalau ada orang yang berani memerangi Allah, Allah pun yang memerangi dia. Jangankan memerangi Allah, kalau ada pun orang yang memerangi kekasih-kekasih Allah, Allah nyatakan perang kepada orang tersebut. Ada yang lebih besar lagi sebenarnya, kita semoga dihindari dari riba lah. Allah terang-terangan terhadap dua hal, ya. Allah akan nyatakan perang terhadap dua hal. Pertama, Allah menyatakan perang kepada orang yang memusuhi wali-wali Allah, para aulia Allah. Kedua, Allah menyatakan perang kepada orang riba. Nah, ini bahaya. Semoga yang pernah kena riba kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak coba-coba lagi kepada riba. Anak-anak kuliah yang sekarang katanya pinjol mau dilegalkan, nah, semoga kalian doa banyak-banyak, saya juga doa banyak-banyak untuk kalian, untuk diri saya sendiri, keluarga saya, semoga tak riba, ya. Jadi jauhkan dari riba ini. Bayangkanlah mau dilegalkan pinjol di negara kita nih, bahaya. Bahkan untuk anak kuliah sekalipun dilegalkan, dipermudah kalau anak kuliah untuk pinjam pinjol nih, apa namanya, pinjaman online nih. Untuk hati-hatilah. Ya, Allah nyatakan perang kepada orang yang menyatakan perang kepada wali Allah dan menyatakan apa namanya, dan pecandu riba nih. Jangan sampai kita membuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian ajzu, lemah. Allah tidak lemah. Allah itu kuat. Allah, siapa mampu ya? Nggak ada. Jadi kalau kita kena pikiran sekuler, liberal, orientalis lebih bahaya daripada liberal sekuler. Orientalis itu menyerang dari Islam, menyerang Islam dari Islam. Dia belajar sungguh-sungguh, ya. Dia mempelajari Islam, dia mempelajari hadis, dia mempelajari Quran, kepada ulama bahkan dia belajar. Bersyahadat di hadapan ulama, tapi hatinya kafir. Nah, lisannya saja yang syahadat, hatinya kafir. Tapi dikasih Allah kecerdasan yang lebih, finansial yang lebih, bahkan dibiayai oleh mereka nih. Bagaimana mereka ini mempelajari Islam. Itu orientalis, lebih besar lagi pengaruhnya. Seperti Sunok Hurgranya di Aceh di kala itu, menaklukkan ulama-ulama Aceh, ya, dengan keilmuan dia. Bahkan pengikutnya banyak. Besok begitu juga Dajjal sebenarnya. Dajjal hafal dalil, ya kan, lebih sakti daripada Sunok Hurgranya lagi. Kala itu aja Sunok Hurgranya mampu menggerakkan masyarakat Aceh, apalagi Dajjal. Nauzubillah. Kemudian karohiyah, terjadinya sesuatu
terjadinya tanpa sesuatu melalui kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seluruhnya ini terjadi atas kehendak Allah. Kalau ada orang mengatakan tanpa melalui kehendak Allah, murtad, kafir. Terjadinya penciptaan alam semesta ini, ya, ada mengatakan teori Big Bang, itu orang kafir. Teori tabrakan dahsyat kata mereka, Big Bang kan. Alam semesta ini bertabrakan, terbentuklah planet Mars, terbentuklah planet Jupiter, terbentuklah bumi kata Venus. Dan tidak meyakini itu atas kuasa Allah, tidak atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kafir. Tapi kalau kita hanya di Quran pun dikatakan ada masalah teori Big Bang ini ada. Tapi kalau mutlak kita mengatakan itu teori Big Bang ini tanpa meyakini ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, kafir kita. Nah, adapun kita mengkaji teori Big Bang secara Quran boleh. Ya, kita tetap meyakini Allah kan yang menciptakan tabrakan dahsyat tersebut. Ya, akhirnya apa? Kalau tak meyakini itu dari Allah, maka kafir. Nah, ini sifat Allah ini satu pun tak kita yakini, satu saja terbesit di hati kita ragu, naudzubillah. Nah, cepatlah kita nih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah ditimbulkan keraguan, was-wasan, ya, pergeseran hati, keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Minta ampun kepada Allah, minta keyakinan, keteguhan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, atau tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku dalam agamamu ya Allah, kepada agamamu ya Allah, atas agamamu ya Allah. Berikutnya jahil, bodoh. Nah, jangan mengatakan Allah bodoh. Ya, apalagi sekarang. Kalau dulu di zamannya Nabi Musa, kalau kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam melakukan dosa, itu pengampunannya nggak istighfar, nggak astagfirullahaladzim, nggak surat tobat. Supaya dosa mereka diampuni apa? Mereka terjun dari atas bukit sampai ke bawah. Nah, ada yang mati langsung. Nah, supaya dosa mereka diampuni, terjun dari atas bukit sampai ke bawah. Kaum Nabi Musa. Nah, sekarang nggak kita istighfar. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Untuk memperbanyak zikir, minta ampun kepada Allah. Enaknya dulu begitu. Dan bodohnya kita sekarang nih, banyak orang ngomong apa? Enak ya kita sekarang nih, orang dulu ya tidak meyakini kepercayaan nabinya, langsung dihukum Allah. Kaum Nabi Musa ya, yang berkhianat kepada Nabi Musa langsung dikutuk jadi monyet, ya, dikutuk jadi kera, ya. Langsung total. Yang tidak meyakini Allah di zamannya Nabi Musa, kemudian tidak ikut sholat Jumat, tidak meyakini Jumat itu harinya Islam, harinya barokah, mereka malah pergi mancing kan, pergi bekerja. Nah, akhirnya Allah kutuk mereka jadi kera. Nah, jadi kalau adalah sholat, kalau sekarang nggak sholat Jumat pergi mancing orang, nggak ada dikutuk jadi kera. Sehingga orang berpikir, kenapa Allah ini begini ya? Apa Allah ini bodoh katanya? Nauzubillah, nauzubillah. Itu pasti pernah berpikir, kebanyakan orang pasti pernah berpikir demikian. Bahkan meragukan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Jangan sampai mengatakan demikian. Bahkan saya punya teman terkena penyakit bahaya. Dia ngomong ketika sholat, kot kata dia, hatiku nih kayak menggerutu kepada Allah. Padahal aku nggak pengen menggerutu kata dia. Ketika sholat aku katakan Allah, aku carut-caruti Allah kata dia. Padahal kok aku tuh tak pengen kata dia. Kok bisa pikiranku kacau kayak gitu kata dia. Nah, saya bilang lah, kita nih begitu karena terlalu banyak kesalahan, banyak dosa di hati kita. Coba perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, itu hilang semuanya, saya bilang. Nah, ini belakangan ini tak pernah ada cerita lagi. Entah setahun inilah tak ada dia bercerita begitu lagi. Kalau dulu dia bercerita, apalagi sholat tuh dia mencarut. Yang dicarutinya bukan manusia lagi, Allah dicarutinya. Nah, dikasar-kasarnya Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Nauzubillah. Nah, kita bahas terakhir untuk hari ini tentang sifat
jaiz bagi Allah. Akhbarani 'anil asya' allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Jelaskanlah padaku sifat-sifat jaiz bagi Allah. Hiyal fa'lul mumkanat wa tarkuha. Sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengerjakan segala sesuatu yang mungkin dilakukannya atau meninggalkannya. Mislu ayyaj'alal insan ghaniyan aw faqiran, sahihan aw saqiman, wa ashbahu dzalik. Seperti halnya Allah menjadikan manusia kaya atau miskin, menjadikan manusia sehat atau sakit, menjadikan manusia yang lainnya dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk hak jaiz ini ya, sifat jaiz bagi Allah itu mungkin. Jadi kalau kita tanya jaiz itu apa? Mungkin. Mungkin itu sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Yasin ayat 82. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Atau banyak ayat-ayat lain seputar kun fayakun ya. Wa qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, itu juga. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi sifat Allah tuh kun fayakun. Kalau jadi bagi Allah jadi. Kalau tak jadi, tak jadi. Jadi kita nih berpikir kadang apa? Miskin misalnya. Bahkan kata Habib Muhammad, kita ini tak perlu ragu lah, tak perlu bersusah hati kalau miskin. Toh kalau di akhir zaman duit itu bakal berserakan, kata Habib Muhammad. Di akhir zaman nanti uang rupiah itu berserakan di jalanan, tak akan dipakai orang, kata Habib Muhammad. Di akhir zaman emas pun tak dipakai orang lagi, tak kepikiran orang mau mengapakan emas. Karena udah kaya semua. Ya, masalah ikhtilafnya hadis tersebut yang mengatakan di Jazirah Arab, yang kita nggak tahu. Barangkali di seluruh dunia kayanya demikian. Nah, jadi kalau ada yang merasa miskin, sabar-sabar saja, kata Habib Muhammad. Allah menciptakan kita seperti itu, pasti ada hadiah besar supaya kita sabar. Hadiahnya besar supaya kita nih tak banyak dosa. Kalau banyak dosa kita bisa dugem. Kalau kita banyak duit kita bisa dugem, bisa ke diskotik, bisa ke tempat-tempat yang tak diridai Allah, ya kan? Bisa ke negara yang di mana negara itu bisa memurtadkan kita, bisa jadi begitu, kata beliau. Maka kita dikasih miskin. Kalau dikasih kaya kita bisa lalai. Barang-barang haram pun bisa kita beli, kata beliau. Tempat-tempat haram pun bisa kita beli. Ya, bersyukur sudah menjadi miskin. Dikasih sehat, alhamdulillah, ya kan? Dikasih sakit, alhamdulillah. Tapi jangan diminta-minta sakit, kata beliau. Karena anak pernah kena nasihat juga. Anak malah minta sakit. Memang ada beberapa wali Allah tuh minta sakit karena dah lama nggak kena sakit, nggak kena ujian, minta sakit lah akhirnya. Kata beliau, jangan kita minta lah. Kita ini bukan seperti mereka dulu-dulu, kata beliau. Kalaupun pengen, ya bagus. Mana tahu levelmu seperti mereka, kata Maulana Muhammad Jaya, guru saya yang lain. Akhirnya semenjak itu saya tak pernah lagi minta sakit. Ya, diminta ujian sakit tak pernah. Ya, karena memang sakit rasanya. Hari sebulan itu bisa 2 kali, bahkan 3 kali bisa kita sakit dulu kan. Nah, sekarang alhamdulillah sakit pun paling sehari 2 hari ya, alhamdulillah. Jadi itulah masalah sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya mungkin bagi Allah. Jadi jangan mengatakan tak mungkin. Pengen kamu rahasia besar, menciptakan hal-hal yang rasanya itu membawa peradaban bagi umat Islam kontemporer zaman ini, lakukan saja. Jangan banyak tidur lah. Terlalu banyak tidur ini kita sia-sia. Kecuali betul-betul capek untuk istirahat, nggak apa-apa. Memang betul-betul untuk istirahat. Anak tidur nih kadang malam tuh lama tidur, pagi tuh tidur lagi. Ya kalau nggak ngantuk nggak akan tidur, kerja aja. Kalau nggak kerja ya mikir apa yang bisa dipikirkan, pikir. Kalau kecapean pikir, ya tidur. Ya tidurnya itu hanya untuk istirahat. Jangan dikit-dikit tidur ya.
waktu apa namanya, banyak waktu kita manfaatkan pula untuk tidur. Coba, ya nggak mesti kamu dapat hal-hal yang besar lah, entah kamu menciptakan masker wajah baru misalnya begitu ya, di tempatmu ada herbal-herbal yang nggak terpakai, nah, kamu telitilah. Nah, testimoni ke wajahmu, rusak kan wajahmu sendiri, kalau bagus kan wajahmu pula yang bagus. Nah, kan begitu ya. Di Kalimantan tuh pernah saya punya kawan orang Kalimantan, dia buat resep sendiri tuh, kita memang kayak arang untuk wajah ya, nggak tahu kita resep dari mana dia dapat, entah dari leluhurnya, entah dari mana dapat aja, cuman dia nggak pandai pula untuk mengapakannya, menaikkannya. Nah, ketimbang brand-brand sekarang nih viral kan, scientific, mohon maaf kalau ada yang pakai scientific. Nah, brand-brand apalagi yang Felicia itu untuk Israel kan terang-terangan dia, apa namanya, nggak tahu pula namanya, ada nggak di sini barangnya, ini ada kayaknya nih, nah, Scarlett. Nah, terang-terangan kan. Nah, coba kamu buat yang baru lah di daerahmu, biasanya di pelosok-pelosok tuh banyak lamuan-lamuan herbal tuh. Nah, lamuan-lamuan tak terpakai, nah, kita pakailah. Kalau di kota-kota ini penikmat aja biasanya, paling dia tuh mencari teknologi aja lagi. Nah, kita ini kampung-kampung ini carilah apa yang bisa dibuat obat herbal yang bisa kamu pasarkan kira-kira. Inilah kita buat. Nah, lidah buaya di kota tuh hampir tak pernah kita lihat lidah buaya. Jangan ke lidah buaya, ilalang pun tak pernah nampak lagi. Nah, rumput ilalang tuh tak pernah nampak. Nah, kupu-kupu pun tak pernah nampak di kota. Nah, capung tak pernah nampak kita di sana. Kunang-kunang apalagi pernah nampak di kota kunang-kunang. Kalau di desa mungkin masih nampak kunang-kunang ya, kupu-kupu, capung. Nah, akhirnya demikianlah dapat kita sampaikan pada subuh hari ini, semoga manfaat. Berapa orang datang nih? Ada juga 11 lebih, 10 lebih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ya. Tadi zamannya Nabi Musa dikutuk menjadi kera atau kerang. Kera kan Pak? Monyet. Ya, itu di Al-Baqarah itu dikisahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad alimtum alladziina a'tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an. Itu dah lebih lain lagi. Jadi Allah mengutus mereka menjadi kera di hari Sabtu. Ayat berapa Pak? Tidak tahu ayat berapa, tapi halaman 10 tengah. Posisi kiri tengah. Ayo teman-teman, kalau ada bertanya. Dah kita tutup ya. Ada yang tanyakan lagi? Pak, Ya. kalau misalkan ada yang menganggap bahwa mereka tuh anggapannya cuma meyakini Allah itu punya tangan dan kaki, tapi jangan meyakini seperti manusia, itu gimana Pak? Apa? Ya sama aja mujassim. Allah turun ke langit-langit dunia di sepertiga malam, tapi turunnya tak sama dengan turun manusia. Apa? Tak bisa begitu ya. Melebihi takwil pula dia lagi ya, kita mentakwil tak begitu. Dia melebihi takwil, bayangkan. Dia nggak boleh melarang kita takwil kan. Mereka suka-sukanya apa namanya, berkalam. Nah, besok hati-hati aja. Dajjal pun begitu, punya mata tak sama dengan manusia kan, satu di sini tuh. Nah gitulah besok tuh dia meyakini Tuhan tuh begitu. Allah punya mata tapi tak sama dengan manusia ya. Dajjal besok begitu ya kan. Nah, tangan Dajjal pun begitu besok.
Dajjal punya tangan tapi tak sama dengan manusia. Kaki Dajjal pun disebutkan dalam riwayat apa? Bengkok kan? Bengkok kaki Dajjal. Nah, tak sama dengan manusia. Jadi besok orang-orang begitu tuh ngira tuh besok ini tah Allah tuh kata dia. Nauzubillah ya. Karena dikiranya apa? Allah punya tangan, tangannya tak sama dengan manusia. Allah punya kaki, kakinya tak sama dengan manusia. Kamu baca riwayat tentang Dajjal. Gimana ciri-ciri Dajjal tuh gimana? Semuanya ciri fisiknya sama dengan manusia tapi tak mirip dengan manusia. Nah, bayangkan ya, jadi jangan sampai berkalam seperti itu. Kalau kita mengatakan Allah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah bersama mereka, di atas mereka, udah kita mengatakan apa, udah cukup begitu saja kalimatnya, tidak perlu ditafsir tangan Allah itu sama seperti apa, tangan Allah itu seperti kita, apa namanya, tangan Allah itu ada tapi tak sama seperti kita, tak begitu. Kita mentakwil mutlaknya saja, itu digambarkan seperti kuasa Allah, itu saja. Seperti arash, Allah apa, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di arash. Kalau mereka memaknai arash kursi kan, Allah duduk di kursi. Nah, kan kacau. Apa bedanya besok dengan Dajjal duduk di kursi ya kan, dengan manusia kita duduk di kursi sekarang nih, apa bedanya? Nah, kalau kita mentakwil ayat tersebut Allah duduk di arash, Allah itu punya kuasa, udah gitu saja. Nah, Allah berkuasa terhadap alam semesta arash. Nah, kita memaknai begitu, bukan seperti makhluk kita maknai Allah. Allah turun ke langit-langit dunia untuk menanyakan, adakah hambaku hal min taib, adakah hamba-hambaku yang ingin diampunkan dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala kan. Kita tidak berharap tidak mengatakan Allah turun seperti turunnya manusia, enggak, tapi Allah, rahmannya Allah yang turun di kala itu. Nah, ampunannya Allah yang turun di kala itu, bukan Allah turun seperti manusia. Nauzubillah min dzalik. Ya, paham ya? Ada lagi? Ada? Ustaz Haji dah keluar ya?